Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di video solo trip to Turki. Ini part 2-nya. Di sini aku cerita seputar jalan-jalanku di kota Istanbul. Ikutin terus videonya. Aku bakalan sharing tips-tips. Yuk, stay tune. Akhirnya part 2 aku bisa upload. Mohon maaf kalau kalian nunggu lama. Di sini aku landingnya di Bandara Sabiha Gökçen, di mana posisi bandaranya ada di bagian Asia dari negara Turki. Dari Bandara Sabiha ini menuju Istanbul membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dari bandara ke Istanbul aku lanjut pakai Hafais Bus karena aku belum ngerti rute pakai transportasi lainnya. Dan untuk dapetin bus ini kalian cukup keluar dari bandara, kemudian di depan bandara itu ada halte bus. Nah, di situ kalian bisa naik ke tujuan Taksim. Harga tiketnya kurang lebih 70 TL dan aku pilih Hafais Bus karena saat itu aku cuman pegang cash yang aku ambil dari ATM. Perjalanan menuju Istanbul kurang lebih 2 jam dan sepanjang perjalanan ini aku disuguhi oleh sunset yang Masya Allah indah sekali karena memang tadi landing udah sore. Lanjut aku bakalan jawabin pertanyaan dari kalian yang udah masuk di kolom komentar dan juga dari Instagram. Pertanyaan pertama seputar visa. Jadi sejak Januari 2022 paspor Indonesia sudah bebas visa kalau pengen masuk ke negara Turki. Jadi kita nggak perlu apply visa atau apply e-visa sama sekali. Dan kita bisa stay 30 hari untuk liburan di Turki tanpa visa karena kita dianggap sebagai turis. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi, dokumen apa aja sih yang harus dibawa dan ditunjukin ke imigrasi? Saat di imigrasi Indonesia kita juga ditanyain tiket, jadi sebaiknya teman-teman print tiket balik. Kemudian kalau vaksin, karena waktu itu masih ada aplikasi Peduli Lindungi, aku tunjukin bukti vaksin booster dari aplikasi Peduli Lindungi itu. Kalau pengen di print juga boleh, tapi kalau yang sekarang aku udah nggak tahu lagi ya peraturannya seperti apa, kayaknya udah bebas deh. Kemudian ditanyain di imigrasi keperluannya untuk apa di Turki. Jadi kalau emang teman-teman pengen liburan, ceritain aja pengen liburan ke Turki. Saat melewati imigrasi Turki juga sama, kalian akan ditanyain tiket balik. Jadi harus tunjukin tiket balik. Dan juga akan ditanya alamat tinggal selama di Turki. Kalau kalian tinggal di hotel dan ada bukti booking hotel, sebaiknya kalian print. Atau kalau misalnya kalian tinggal di rumah salah satu saudara atau teman di Turki, kalian bisa tunjukin alamat tempat tinggal yang akan kalian tempati selama di Turki. Sebaiknya ditulis atau di print karena kita nggak tahu cara pengucapannya. Kalau aku kemarin aku tulis dan aku tunjukin ke petugasnya. Dan saat melewati imigrasi Turki nggak ada form yang perlu diisi sama sekali, tinggal tunjukin paspor. Kalau emang nggak ada permasalahan, kita akan dapat stempel dan kita bisa langsung melanjutkan perjalanan. Sebelum lanjut jawabin pertanyaan, ini aku mau cerita kalau ini perjalanan sudah mau mendekati Istanbul dan sunsetnya semakin keren, Masya Allah, keren banget.
Sebentar lagi kita bakalan ngelewatin jembatan Bosporus. Jadi nanti kita bakalan ngelewati jembatan yang menghubungkan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Jadi kita melewati selat ya teman-teman, selat Bosporus. Lanjut jawabin pertanyaan ya. Ini seputar tiket pesawat dan juga kenapa aku pakai Etihad. Yang pertama, harganya lebih terjangkau daripada aku pakai Turkish Airlines karena Turkish Airlines direct flight dari Jakarta ke Istanbul dan harganya jauh lebih mahal. Terus aku pilih Etihad karena saat itu aku dapatnya lebih murah dan turunnya di Bandara Sabiha itu juga harganya lebih murah karena dari Uni Emirat Arab setelah transit itu dilanjut dengan pakai pesawat Air Arabia. Jadi nggak pakai pesawatnya Etihad lagi untuk menuju Istanbul dari Abu Dhabi. Jadi ganti pesawat, connecting flightnya itu ganti pesawat lain, tapi tetap aku belinya di websitenya Etihad. Terus ada pertanyaan lagi, berapa sih harga tiket dari Surabaya Istanbul? Harga tiket bervariasi karena waktu itu aku belinya udah mepet banget, jadi dapat harganya juga masih lumayan mahal. Kalau kalian memang pengen dapat harga tiket lebih murah, aku saranin kalian bisa beli jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan kalian, bisa 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, atau mungkin bisa 1 tahun sebelumnya. Kalau sekarang harga tiketnya itu kurang lebih 8 juta, 9 juta itu PP Jakarta Istanbul, udah turunnya di Istanbul bukan di Sabiha. Nah teman-teman, ini kita udah nyampe di deket jembatan Bosporus, jadi sebentar lagi kita bakalan ngelewati jembatan Bosporus, jembatan yang menghubungkan dua benua. Buat teman-teman yang ke Istanbul atau ke Turki pertama kali, kalian tuh pasti bakalan ngelihat bendera Turki di mana-mana, di pinggir jalan, di atas kubah masjid, di dalam rumah, pokoknya di mana-mana kalian bisa ngelihat banyak sekali bendera Turki terpasang. Aku nggak tahu kenapa alasannya, cuman aku pernah nanya kenapa sih ke orang Turki banyak yang masang bendera Turki, karena mereka sangat-sangat mencintai negaranya dan salah satu bentuknya adalah dengan memasang bendera yang menjadi salah satu kebanggaan mereka. Oke, kita bakalan nyebrangin selat Bosporus nih, dan bisa kita lihat mobilnya semakin banyak karena kita sudah mendekati kota Istanbul. Jadi di Istanbul itu jalanannya padat banget. Sempat kemarin kepikir untuk sewa mobil karena harga sewa mobil juga nggak terlalu mahal. Cuman saat ngelihat kondisi lalu lintas di Istanbul yang wow, sangat-sangat padat, dan juga kendaraan di sana setirnya beda ya. Kalau di Indonesia kan setirnya di kanan, kalau di Istanbul itu setir kiri. Jadi aku putusin untuk pakai public transportation karena menurutku pakai public transportation di kota Istanbul itu sudah cukup ya, karena banyak alternatifnya dan juga gampang. Kita cuman pakai Google Maps aja kita udah bisa kemana-mana tanpa harus nyasar. Dan ini udah mulai masuk ke kota Istanbul. Aku mau jawab satu pertanyaan lagi karena bateraiku juga udah low bat. Nanti bakalan aku sambung besoknya. Jadi pertanyaannya, apakah transit di Abu Dhabi perlu visa? Jawabannya aku nggak perlu visa karena waktu itu aku nggak keluar dari bandara. Tapi kalau memang kalian pengen transit sehari atau 2 hari di Abu Dhabi, itu kalian bisa ngurus visa transit. Jadi nanti saat booking tiket di websitenya Etihad,
kalian bisa nambahin mau transit saat keberangkatan atau saat kepulangan. Jadi nanti bisa dapat free hotel 2 malam dan bisa stay di Abu Dhabi, dikasih visa transit. Oke, ini Istanbul teman-teman. Sebentar lagi bisnya bakalan nyampe di Taksim. Jadi Istanbul tuh pemandangannya hampir mirip-mirip kayak Jakarta gitu. Banyak gedung-gedung tinggi dan kotanya juga ya kota besar kayak Jakarta. Abis ini aku mau sudahin dulu untuk cerita perjalananku sampai malam ini. Next aku bakalan cerita pengalamanku kebingungan nyari kendaraan menuju ke rumah temanku sampai hampir kena tipu sama sopir taksi. Masya Allah, Bandung tuh baik banget tuh. Ada santan, ada wasabi, ada ikan api begini. Lagi di mana? Lagi di Eminonu. Ya, kita lagi di Eminonu. Aku dapat lokal dapat tour guide gratis. Terus kita mau ke Mana kita? Ini hari kedua aku di Istanbul. Tadi aku dijemput sama Mbak Miftah dari tempat aku nginep. Aku kebetulan nginep di salah satu orang Indonesia yang udah tinggal di Turki karena beliau menikah sama orang Turki, namanya Mbak Asya. Nah, dari tempat Mbak Asya itu, karena aku belum ngerti jalan, aku dijemput sama Mbak Miftah. Kemudian kita bareng-bareng naik bus ke Eminonu. Belanja roti bulat-bulat. Roti kering. Ini namanya simit teman-teman. Orang Turki biasa sarapan pakai roti ini. Di luarnya ada wijennya dan agak crunchy. Biasanya mereka makan pakai selai atau pakai Nutella, tapi aku lebih suka yang original. Sekarang aku sama Mbak Miftah menuju Galata Tower karena yang paling dekat sama Eminonu itu Galata Tower. Jadi dari Eminonu aku cuman jalan kaki aja sama Mbak Miftah, dan ini jalanannya naik nanjak gitu ya menuju ke Galata Tower. Lagi di Galata. Jangan kaget ya, selama di Turki kalian bakalan nemuin cowok-cowok yang cakep-cakep. Selain ada Galata Tower, banyak sekali tower-tower yang lainnya, yaitu cowok-cowok Turki. Yuk. Ini kita lewat mana tadi? kamu bener sih nggak mau foto sih? Enggak, udah. Nih lagi. Udah pakai video kok. Kita lewat mana? Galata Tower. Kita mau lanjut ke Mana? Masjid. Masjid apa? Sultan Ahmed. ya, kita mau ke Sultan Ahmed. Kita turun gunung. Stroberinya. Stroberinya bawa. Hah? Mana? Kamu enggak sih mau ke Mana? Enggak.
It's wait. Stephanie! Kita lurus aja. Mungkin kalau aku sendiri udah nyasar kemana-mana. Perasaan. Habis dari Galata Tower, aku sama Mbak Miftah rencananya mau ke Masjid Sultan Ahmed. Tapi sayangnya hari sudah mulai gelap dan juga kondisinya saat itu gerimis. Dari Galata Tower, kita jalan kaki lagi menuju ke stasiun dengan tujuan Masjid Sultan Ahmed. Karena Mbak Miftah mau melanjutin sholat di Masjid Sultan Ahmed. Sedangkan aku lanjut balik ke tempat aku menginap. Buat kalian yang punya rencana backpackeran ke Turki, aku saranin kalian sudah mulai sering-sering latihan jalan kaki selama di Indonesia. Karena di Turki bakalan sering jalan kaki. Akhirnya kita udah nyampe di stasiun untuk menuju ke Masjid Sultan Ahmed. Di sini Mbak Miftah sama aku bakalan berpisah. Nanti Mbak Miftah turun di stasiun yang deket Masjid Sultan Ahmed, sedangkan aku turun di stasiun yang deket dengan terminal bis. Terus kemudian aku akan transit dan menuju ke penginapan. Ini untuk masuk ke stasiun kita ngetap Istanbul Card. Sekali trip biasanya 7 TL. Cuman sekarang udah naik. Nah, stasiunnya modelnya seperti ini dan di sini kita akan nunggu keretanya datang. Tips dari aku selama di Istanbul, lebih baik kalian pakai public transportation daripada taksi. Karena kalau kita nggak tahu rute perjalanan kita bakalan rawan kena scam, yaitu kena tarif taksi yang tinggi. Hari kedua jalan-jalan. Hari ini agak windy, agak berangin. Aku baru naik bis mau ke Masjid Sultan Ahmed sama Hagia Sophia. Naik bis pakainya Istanbul Card, jadi tinggal tap ke mesinnya. Itu satu trip biasanya 7 TL atau lira Turki. Di sini mau jam 11 siang, tapi dingin banget. Aku duduknya dapat depan. Ini Parka, aku orang sini bilang aman. Masjidnya khas Turki. Kedua mau ngebolang bareng Mbak Miftah. Suasananya tuh mirip-mirip kayak di Jeddah gitu sih. Di hari ketiga aku udah berani ngebolang sendiri dari tempat aku nginep. Ini janjian sama Mbak Miftah di Masjid Sultan Ahmed karena semalam nggak sempat ke Masjid Sultan Ahmed. Jadi hari ini agendanya ke Masjid Sultan Ahmed dan ke Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Berhubung ini videonya udah panjang banget dan ceritaku sampai di
Hagia Sophia dan Masjid Sultan Ahmed juga masih banyak yang pengen aku share. Jadi aku putusin untuk aku sambung di video part 3. Video part 2 nya aku akhiri sampai di sini dulu, dan insya Allah kita bakalan ketemu di video part 3 masih di kota Istanbul. See you on the next video. Assalamualaikum.